Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwili dan rekan saya Syarifah Wayuni. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat tentang isu-isu aktual dalam bidang demokrasi. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sinilah kemudian muncul idiom-idiom demokrasi seperti persamaan, keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia, serta lain sebagainya. Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedudukan. Jadi, secara istilah, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan. Adapun beberapa pendapat tentang demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Joseph Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Yang kedua, menurut Henry Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik, yaitu merupakan suatu yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dalam diselenggarakannya dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang kedua, hubungan Islam dan demokrasi. Nah, seperti yang sempat disinggung sebelumnya, sebenarnya ada beberapa prinsip Islam yang sesuai dengan demokrasi, yakni yang pertama adalah syura atau musyawarah. Nah, musyawarah ini dijelaskan dalam Quran surah ke-42 ayat 28 yang berisi perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan dan masalah kepemerintahan dengan cara bermusyawarah. Nah, yang kedua yakni keadilan, artinya dalam menegakkan agar termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh kolusi dan egaran. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Antara lain dalam surah An-Nahl ayat 90, Asy-Syura ayat 15, Al-Maidah ayat 8 dan An-Nisa ayat 58. Prinsip keadilan dalam sebuah negara memang sangat diperlukan, sehingga adanya ungkapan yang ekstrim berbunyi negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir. Sebaliknya, negara yang zolim akan hancur meski ia negara yang mengatasnamakan Islam. Nah, yang ketiga yakni kesejajaran atau al-musawah. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Ayat Al-Quran yang sering digunakan dalam penjelasan ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang keempat yakni kebebasan untuk hidup. Ini dijelaskan pada Quran Surah ke-17 ayat 33 yang menyebutkan bahwa manusia mempunyai kemuliaan dan martabat yang tinggi dibandingkan makhluk yang lain, sehingga manusia diberi kebebasan untuk hidup dan merasakan kenikmatan dalam kehidupannya. Yang kelima yakni prinsip persamaan dijelaskan pada Quran Surah ke-49 ayat 13, yaitu pada dasarnya semua manusia itu sama karena semuanya adalah hamba Allah. Yang membedakan manusia dengan manusia yang lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Kebebasan menyatakan pendapat. Al-Quran memerintahkan manusia agar mau dan berani menggunakan akal pikiran mereka untuk menyatakan pendapat yang benar dan dipenuhi rasa tanggung jawab.
Demokratisasi tidak mengharuskan privatisasi agama, tetapi membutuhkan reinterpretasi ide-ide keagamaan yang lebih kondusif untuk demokrasi liberal. Nah, dengan reinterpretasi ini, kelompok agama akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.